Bab 010. Setelah memilih, ia menaruh pakaian di ranjang, lalu menambahkan bros kecil di keras sebagai pemanis. Senyum tipis terbit di wajahnya, ada rasa percaya diri yang mulai mengisi hatinya. Hari ini ia akan datang ke perusahaan suaminya bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai kebanggaan di hadapan semua orang. Langkah Nayaka terhenti. Matanya membulat begitu melihat Ardian berdiri di samping mobil berwarna hitam metalik yang berkilau terkena sinar matahari. "Ini hadiah khusus untuk non muda dari tuan muda," katanya biar semakin cinta, ucap Ardian sambil menyodorkan kunci dengan senyum ramah. Nayaka berkedip beberapa kali, memastikan kalau ini bukan mimpi. "Seriusan ini buat aku?" Tanyanya pelan, seakan takut kalau jawabannya akan membuyarkan euforia yang mulai membuncah. "Betul, Non. Surat-suratnya juga sudah lengkap. Tuan muda minta saya serahkan langsung," imbuhnya. La memegang kunci itu erat. Perasaan bahagia bercampur kagum memenuhi dadanya. Mobil mewah yang selama ini hanya ia lihat di majalah kini berdiri di hadapannya, siap menjadi milik pribadinya. "Ya ampun, dia benar-benar bikin aku nggak bisa marah," lama-lama cicitnya sambil menyentuh bodi mobil, jemarinya menyapu permukaan yang halus dan dingin. Ardian terkekeh kecil. "Tuan muda memang perhatian sekali. Kalau Non mau, saya antar dulu ke perusahaan biar Non tinggal bawa mobil ini pulang nanti." Nayaka menggeleng, senyumnya melebar. "Nggak usah, aku mau nyetir sendiri. Sekalian surprise buat dia." 93. Dengan semangat yang nyaris tak bisa disembunyikan, ia masuk ke dalam kabin. Aroma kulit baru langsung menyapa, membuatnya semakin yakin bahwa hari ini akan menjadi salah satu hari yang paling ia ingat sepanjang hidupnya. Mobil mewah itu meluncur mulus di jalanan kota. Sepanjang perjalanan, Nayaka sesekali melirik ke kaca spion, senyumnya tak lepas. Di kursi penumpang, tas besar berisi wadah makanan tertata rapi. Begitu memasuki area parkir perusahaan, beberapa staf yang kebetulan lewat langsung menghentikan langkah. Tatapan mereka terpaku pada mobil yang baru saja berhenti di dekat pintu masuk VIP. Itu bukan non muda," bisik salah satu resepsionis sambil mendorong temannya. Pintu mobil terbuka, Nayaka turun dengan langkah mantap. Blazer biru muda membingkai tubuhnya, rambut tergerai rapi, dan heelsnya berbunyi tegas di lantai marmer. Tangannya membawa dua tas besar berisi makanan, namun geraknya tetap luwes. Senyum tipisnya membuat beberapa staf terdiam, seolah melihat sosok berbeda dari Nayaka yang biasanya ceplas-ceplos. "Gila elegan banget," ucap salah satu karyawan pria dengan nada takjub. Nayaka hanya menoleh sekilas sambil tersenyum kecil. "Pagi semuanya," sapanya singkat, lalu melangkah menuju lift. Di lantai eksekutif, suasana tak kalah heboh. Staf yang melihatnya masuk membawa makanan langsung saling berbisik. Mereka tahu betul kalau ini pasti untuk sang CEO. Suara langkah sepatu berderap cepat di lorong. Nayaka baru saja hendak membuka pintu ruang kerja Arslan ketika seseorang berlari dari arah berlawanan. Hati-hati!" serunya, tapi terlambat. Tubuhnya tersenggol cukup keras. Dua tas besar berisi makanan yang ia bawa miring, lalu jatuh ke lantai. Prang! Bruk! Wadah-wadah di dalamnya terguncang, beberapa tutup terbuka.
Aroma masakan langsung memenuhi ruangan, bercampur dengan suara benturan yang nyaring. Semua yang ada di sekitar terdiam. Mata mereka bergantian memandang Nayaka dan lantai yang kini penuh noda kuah dan potongan makanan. Orang yang menyenggolnya, seorang staf muda, terbelalak pucat. Ampun, non muda. Saya nggak sengaja, saya buru-buru, katanya terbata-bata berusaha menjelaskan, tapi sesekali matanya melirik ke arah orang berdiri di balik tembok sambil terlihat senyuman samar dari wajahnya. Nayaka menatapnya tajam. Bukan karena marah semata, tapi kecewa terutama pada kenyataan bahwa masakan yang ia siapkan dengan hati-hati sejak pagi kini berantakan di depan pintu kantor suaminya. La menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak di dadanya. Kamu tahu ini buat siapa? Ujarnya pelan tapi 94. Tegas. Staf itu menunduk semakin dalam, suaranya hampir tak terdengar. Maaf, sangat maaf, Non. Pintu ruang kerja Arslan terbuka. La keluar, matanya langsung menyapu pemandangan di lantai sebelum beralih pada wajah istrinya. Ekspresinya sulit ditebak antara khawatir dan dingin. Sedangkan tanpa mereka sadari, di ujung lorong, seseorang berdiri bersandar pada dinding. Bibirnya terangkat membentuk senyum tipis penuh arti, sorot matanya memancarkan kepuasan. La tidak berkata apa-apa, hanya memperhatikan pemandangan berantakannya makanan di lantai, Nayaka yang berusaha menahan emosi dan Arslan yang berdiri di depan pintu kantornya. Senyum itu bukan sekadar simpati, ada rasa bahagia yang sulit disembunyikan, seolah ia telah menunggu momen ini. Tangan kanannya menggenggam ponsel, jempolnya bergerak cepat seakan sedang menulis pesan pada seseorang. Permainan baru saja dimulai, gumamnya pelan sebelum berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan lorong yang kini penuh tatapan tegang. 95. Arslan menatap karyawan muda itu dengan sorot mata tajam. Suaranya rendah, tapi setiap kata mengandung tekanan. Kamu pikir ini taman bermain? Satu kelalaian bisa bikin reputasi perusahaan jatuh, ujarnya dingin. Staf itu gemetar, pandangannya hanya tertuju ke lantai. Saya minta maaf, Tuan. Saya nggak sengaja, katanya lirih. Nggak sengaja. Di sini nggak ada kamus itu, imbu Arslan, nadanya meninggi. Nayaka yang sedari tadi menunduk, perlahan mendekat. La meraih lengan suaminya, suaranya berusaha selembut mungkin. Sayang sudah, jangan marah terus. Nanti karyawannya takut semua, ucapnya sambil menatapnya penuh arti sembari mengusap punggung tangan suaminya. Namun ekspresi Arslan tak bergeser sedikit pun. Aku nggak suka orang yang kerja asal-asalan, balasnya singkat. Dia udah minta maaf, seru Nayaka pelan, mencoba meredam ketegangan. Tetapi Arslan tetap berdiri tegak, tatapannya menusuk. Emosi yang meledak tak juga surut meski istrinya sudah berjuang membujuk. Melihat itu, Nayaka mendekat tanpa ragu. Kalau gini, aku punya cara lain, cicitnya. La lalu memegang wajah Arslan dan tanpa aba-aba, bibirnya menempel lembut di bibir suaminya dan perlahan melumat bibir seksi sang suami tercinta yang selalu candu buatnya. Lorong kantor yang semula tegang mendadak sunyi. Beberapa staf yang masih berdiri di sekitar hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk tapi seringai licik terlihat di wajahnya. Arslan terdiam.
Dingin di matanya perlahan memudar, tergantikan tatapan yang sulit didefinisikan. Nayaka melepaskan pelukan ringan di lehernya, lalu tersenyum tipis. Udah, kan? Nggak perlu marah lagi, imbuhnya, masih menatap dalam. Arslan menarik napas panjang, tatapannya bergeser dari karyawan yang masih menunduk ke arah istrinya. Kamu itu udah capek-capek masak terus begini jadinya, ujarnya pelan tapi tetap datar. Nayaka menatapnya sambil tersenyum kecil. Ya kan masih bisa dimakan sebagian. Yang penting niatnya, sampai cicitnya, mencoba mencairkan suasana. Arslan menghela napas lagi, lalu melirik Ardian yang berdiri tak jauh. Bereskan ini. Pastikan orang ini belajar dari kesalahannya, ucapnya singkat, namun nadanya tak sekeras tadi. Siap, Tuan Muda, jawab Ardian cepat. Nayaka memeluk lengan suaminya. Nah, gitu dong. Jangan bikin orang gemetaran terus, imbuhnya sambil. 96. Menatapnya penuh arti. Arslan menoleh sebentar, sudut bibirnya nyaris terangkat. Kamu selalu saja tahu cara bikin aku berhenti marah, katanya lirih, hampir tak terdengar oleh orang lain. Ya iyalah, kan aku istrimu, balas Nayaka sambil terkekeh. Tanpa banyak kata, Arslan meraih tas makanan yang masih utuh dari tangan Ardian. Ayo masuk. Aku mau makan sekarang, ujarnya, lalu berjalan mendahului sambil memastikan istrinya ikut di belakang. Di lorong yang kembali hening, beberapa staf saling pandang, sadar bahwa baru saja mereka menyaksikan sisi lain sang CE0 yang jarang terlihat. 1. Sedangkan di tempat lain, masih di area M-Corp, di sebuah sudut parkiran basement yang remang, seseorang berdiri sambil memegang ponsel di dekat telinga. Suaranya ditekan rendah, seolah takut terdengar orang lain. Rencana awal berhasil, Tuan. Rencana selanjutnya bakal sukses, tapi jangan lupa gaji yang Tuan janjikan, ujarnya penuh keyakinan. Di seberang sana terdengar suara berat yang singkat namun tegas. Tenang saja. Lakukan bagianmu, sisanya biar aku yang urus. Orang itu tersenyum puas. Siap, Tuan, imbuhnya sebelum menutup sambungan. La menyelipkan ponsel ke saku, lalu berjalan santai meninggalkan Basenen. Langkahnya ringan, seperti seseorang yang baru saja memenangkan ronde pertama dari permainan yang lebih besar. Namun di matanya ada kilat ambisi, seakan apa yang baru terjadi di depan pintu ruang kerja Arslan hanyalah pemanasan dari badai yang akan datang. Malam itu, jarum jam sudah melewati pukul 7. Lampu-lampu di lantai eksekutif M-Corp masih menyala, hanya tersisa segelintir orang yang bekerja. Nayaka duduk di sofa dekat meja kerja Arslan, menatapnya yang tenggelam di balik tumpukan berkas dan layar komputer. Sayang, aku mau ke musala dulu, salat Isya, jarnya sambil berdiri. Arslan mengalihkan pandangan dari monitor, biar Ardian antar ucapnya tanpa menoleh lagi ke dokumen. Nayaka menggeleng cepat. Nggak usah, aku bisa sendiri, imbuhnya dengan nada ringan. Dari sisi ruangan, Kenzi melirik singkat. Ardian yang berdiri di dekat pintu menatap Arslan, menunggu keputusan. Kamu yakin? Tanya Arslan, suaranya tetap datar. Lia. Musolanya kan cuma satu lantai di bawah. Nggak jauh, jawab Nayaka sambil tersenyum tipis. Arslan akhirnya mengangguk,
meski sorot matanya menunjukkan ia tetap waspada. Oke. Tapi langsung balik ke sini begitu selesai. 97. Siap, Dokter CEO, serunya Jahil sebelum melangkah keluar. Ardian sempat menawarkan diri sekali lagi, tapi Nayaka menolak sambil tertawa kecil. Santai aja, aku udah gede, katanya, lalu menghilang di balik pintu lift. Arslan kembali menunduk pada pekerjaannya, namun entah kenapa pikirannya tak sepenuhnya fokus. Ada sesuatu yang mengusik, meski ia sendiri tak tahu pasti apa. Langkah Nayaka pelan memasuki musala. Lampu temaram membuat bayangan sajadah memanjang di lantai marmer, kipas angin berputar malas di sudut ruangan. La meraih mukena putih, menutup rapat tubuhnya, lalu berdiri menghadap kiblat. Salam terakhirnya lirih, tapi tangannya tak segera turun. La tetap menengadah, jemari gemetar, mata basah. Ya Allah! Beri kami amanah anak-anak yang soleh dan soleha, ujarnya lirih. Aku tahu engkau udah kasih Nayana, bayi cantik yang jadi pusat hidupku, tapi aku masih nyisain ruang di hati buat satu lagi. La menghela napas panjang, berusaha menelan perasaan bersalah. Bukan berarti aku nggak bersyukur, ya Rab, imbuhnya. Cuma rasanya belum lengkap. Apalagi lihat kakakku Ailara, kedua sahabatku Odelia, Kiara semua udah ngidam, udah nunggu pelukan bayi mereka. Aku masih belum ada tanda apa-apa. Suara detik jam jadi satu-satunya irama di ruangan itu. Nayaka menunduk lebih dalam, membiarkan air matanya jatuh membasahi sajadah. Di luar jangkauan pandangnya, pintu musala sedikit terbuka. Seseorang berdiri di baliknya, tubuhnya separuh tersembunyi. Senyum licik mengembang di wajahnya, matanya tak lepas mengamati setiap gerakan Nayaka. Tanpa suara, ia memiringkan kepala, seolah menyerap setiap kata dari doa yang dipanjatkan. Bibirnya bergerak, entah menggumam atau merencanakan sesuatu. Nayaka tak sadar sama sekali. Baginya, malam ini hanyalah waktu antara dirinya dan Sang Pencipta. Tapi bagi sosok di balik pintu itu, ini adalah awal dari sesuatu yang mungkin akan mengusik ketenangan hidupnya. Nayaka melangkah cepat menuju lift, ujung mukenanya ia lipat rapi di lengan. Jemarinya menekan tombol menuju lantai khusus ruangan suaminya. Pintu lift terbuka, ia masuk, menekan angka yang diinginkan, lalu berdiri sambil menatap angka-angka naik di panel. Tiba-tiba bruk. Lampu padam. Suara mesin mendengung pelan lalu berhenti total. Lift terhenti di antara lantai. Ya Allah! Ucapnya refleks, matanya membulat. Gelap pekat langsung menyelimuti. Napasnya memburu. La menekan tombol darurat berulang kali. Halo? Ada orang. Tolong. Serunya keras. Tidak ada jawaban. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar makin berat. 98. Tangannya meraba inding dingin lift, mencoba mencari pegangan. Tolong. Siapa aja, buka pintunya. Katanya lagi, kali ini lebih panik. Keringat mulai membasahi pelipis, jantungnya berdetak kencang. Ruangan yang sempit itu terasa makin mencekik. Nafasnya tersengal-sengal, dada terasa sesak. Enggak boleh pingsan Mas Arslan. Gumamnya lirih, mencoba tetap sadar.
La menggedor pintu sekuat tenaga, tapi tenaganya mulai habis. Detik demi detik terasa seperti jam. Pandangannya mulai berkunang-kunang, dan sebelum benar-benar gelap, ia hanya bisa berharap ada yang mendengar teriakannya. Di koridor lantai itu, lampu darurat berwarna merah berkelip pelan. Seorang pria atau mungkin wanita berjalan cepat menjauh dari ruang panel listrik. Wajahnya tertutup masker kain hitam, topi menutupi hampir seluruh dahi. La sempat menoleh ke arah lift yang gelap total, bibirnya terangkat membentuk senyuman menyeringai. Langkahnya mantap, tanpa sedikit pun tanda ragu. Permainan baru saja dimulai, gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. 1. Di dalam lift, Nayaka masih berusaha memanggil. Suaranya mulai serak, napasnya tersengal. La tak tahu bahwa tepat di luar sana, seseorang baru saja meninggalkannya dalam keadaan terjebak. Sosok bertopeng itu menekan tombol lift lain di ujung koridor, masuk, lalu menghilang begitu saja di antara kerlip lampu darurat. Tinggal aroma parfum samar yang tertinggal di udara, tanda kehadirannya barusan bukan sekadar kebetulan. 99. Arslan terlihat gelisah sesekali menatap jam di tangannya, rahangnya mengeras ketika hampir setengah jam sang istri tercinta belum balik dari musola. Arslan mengusap wajahnya dengan gusar, kenapa Nayaka belum balik? Padahal kalau cuma salat Isya, mengaji nggak butuh waktu selama ini. Tapi, Arslan berusaha untuk menenangkan irinya sendiri sambil kembali melanjutkan pekerjaannya. Sedangkan Ardian dan Kenzi terlalu fokus dengan tugas dan pekerjaan masing-masing sampai-sampai tak menyadari kegelisahan atasannya itu. Beberapa menit kemudian, sudah hampir 1 jam sejak Nayaka pamit, tapi tak ada kabar apapun dan parahnya Nayaka tak membawa serta ponselnya bersamanya sehingga Arslan kesulitan untuk menghubungi nomor ponselnya Nayaka. Rasa gelisahnya berubah jadi panik. Ardian, cepat cari nyonya muda istriku. Titahnya dengan tegas. Ardian yang baru saja masuk ke ruangan setelah melaksanakan pekerjaan yang baru ditugaskan kepadanya langsung terkejut tapi tak membantah ataupun menolak. Siap, Tuan, ucapnya singkat sebelum berbalik menuju lift. Arslan menatap ke arah sekretaris kepercayaannya itu, Kenzi, cek CCTV semua lantai sekarang juga. Perintah Arslan lagi yang terlihat raut wajahnya menyiratkan ketakutan. Kenzi langsung meraih laptopnya khusus untuk keamanan perusahaan tanpa membalas ucapannya Arslan CEO perusahaan Erdem Corp. Jemarinya lincah menekan keyboard, matanya menatap monitor tanpa berkedip. Tuan, terakhir kali nyonya muda terlihat masuk ke dalam lift lantai 6 setelah itu layarnya gelap, lapornya. Arslan mengernyit, hatinya makin tak tenang. Layarnya gelap. Maksud kamu gimana? Tanyanya dengan nada meninggi sekaligus keheranan. Sepertinya aliran listrik ke kamera dan lift mati bersamaan, jawab Kenzi dalam nada suaranya ada keraguan. Arslan refleks berdiri dari kursi kebesarannya hingga menyebabkan kursinya tersentak ke belakang. Brak. Bunyi hentakan kursi itu. Jangan bilang ada orang yang sengaja merencanakan dan menyabotase apa yang telah terjadi kepada istriku, tebaknya Arslan yang menduga kemungkinan besar yang bisa terjadi dan volume suaranya setengah berteriak, lalu sejenak berhenti berbicara. Wajahnya pucat, bayangan kemungkinan terburuk yang tengah dialami Nayaka memenuhi pikirannya. Sedang di luar, Ardian berlari menyusuri koridor, memanggil nama Nayaka.
Tapi hanya suara gema langkahnya yang menjawab. 100. Nyonya Muda Nayaka. Teriak Ardiansyah. Suara langkah Ardian bergema di koridor lantai 6. La berhenti ketika telinganya menangkap bunyi ketukan lemah tepatnya dari arah lift. Langkah Ardian terhenti di depan lift lantai 6. Dari dalam terdengar suara ketukan lemah, hampir tenggelam oleh dengung mesin darurat. Nyonya Nayaka. Serunya sambil menempelkan telinga ke pintu. Nayaka di dalam lift sedikit bisa bernafas lega setelah mendengar ada suara seseorang yang telah mengetahui kondisi dan keberadaannya saat ini yang butuh pertolongan. Tolong. Sakit. Ucapnya yang berusaha untuk menggapai pintu lift. Keringat dingin bercucuran membasahi pelipisnya Nayaka hingga ke lehernya, nafasnya ngos-ngosan dan tersengal-sengal berusaha untuk terus sadar. Ardian langsung menekan tombol darurat. Kenzi. Panggil teknisi ke lift 6. Kasih tahu Tuan Arslan kalau Nyonya Muda Nayaka terjebak di dalam lift. Detik berikutnya tak butuh waktu lama, Arslan datang dengan langkah besar, terlihat wajahnya tegang penuh dengan amarah yang membuncah di dadanya setelah mengetahui kondisi terkini sang istri tersayang. Arslan langsung menempelkan wajahnya ke pintu lift dan mengajak Nayaka berbicara. Sayang. Aku di sini. Bertahanlah, aku mohon jangan sampai kamu kenapa-kenapa. Ujarnya, menekan pintu dengan kedua tangan. Setelah dengan perjuangan yang cukup alot, pintu lift akhirnya terbuka dengan cara manual. Tubuh Nayaka terkulai lenah tak berdaya, matanya setengah terpejam. Arslan menyambutnya dengan rasa syukur, tapi pandangannya langsung membeku ketika tanpa sengaja melihat ada banyak darah segar mengalir deras dari selapahannya Nayaka hingga menetes ke atas lantai marmer. Sebagai dokter bedah, ia tak perlu berpikir dua kali. Dan saat itu juga hatinya seperti diris dan dia sangat tahu kalau darah itu darah keguguran. Air matanya jatuh begitu saja tanpa kendali. Ya Allah! Napasnya tercekat. Dia bahkan gak tahu kalau dirinya hamil. Gumamnya lirih, antara terkejut dan hancur. Ardian menelan ludah. Tuan. Apa yang harus saya lakukan? Ambil kotak P3K sekarang. Potong Arslan cepat sambil mengecek kondisi kesehatan Nayaka dengan melakukan pertolongan pertama. Kenzi, hubungi rumah sakit Erdem Medical dan cepat suruh tim medis dan ambulans ke sini dan bilang ini gawat darurat emergensi obstetrik. Suruh mereka siapkan transfusi darah secepatnya. Titahnya. La merobek pembungkus kain steril, menekan luka untuk menghentikan pendarahan. 101. Sayang, dengerin aku jangan pejamkan matamu, suamimu ada di sini. Tarik napas ayo, ikut irama aku, ucapnya, suaranya bergetar namun tangannya sigap mengobati. Nayaka mencoba membuka matanya, wajahnya pucat pasi. Sakit banget Mas Arslan. Lirihnya. Air matanya menetes membasahi wajahnya yang semakin pucat. Aku tahu, sayang kamu harus tahan sebentar lagi. Aku nggak akan biarin kamu sendirian dan kamu pasti baik-baik saja, jangan takut ya, Imbu Arslan, mencoba mengunci pandangannya pada istrinya agar tetap sadar. Suasana di koridor berubah kacau teknisi. Staf keamanan dan pegawai lain yang masih lembur malam itu berlarian ke arah lift setelah mereka mengetahui apa yang sudah terjadi.
Sirine ambulans mulai terdengar di kejauhan. Arslan menggendong Nayaka, darah terus membasahi lengan dan pakaiannya, sambil berlari menuju pintu darurat. Di kepalanya hanya ada satu tujuan, yaitu menyelamatkan istri dan sisa harapan yang baru saja ia sadari telah hilang. Sirene ambulans meraung memecah malam. Arslan duduk di samping berangkar, tangannya menggenggam jemari Nayaka yang terasa dingin. Wajahnya pucat, keringat bercampur air mata membasahi pipi. Kenapa aku nggak ada di dekat kamu? Kenapa aku terlalu sibuk bekerja sampai-sampai aku teledor dan menyebabkanmu harus menderita? Seharusnya tadi aku temani kamu ke musala untuk salat sayang, gumamnya berulang, suaranya bergetar menyesali kesalahannya. La menatap wajah pucat istrinya, seolah mencari tanda-tanda bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Setiap tetes darah yang merembes dari perban di paha istrinya seperti menorehkan pisau ke dadanya sendiri. Dalam pikirannya, potongan-potongan adegan berputar tawa Nayaka kemarin, pelukan hangatnya pagi tadi dan kini tubuh rapuh itu terbaring tak berdaya. Bertahan, sayang, tolong bertahan, Mas, mohon dengan sangat. Ujarnya sambil membelai rambut istrinya. Perasaannya campur aduk antara panik, takut dan penuh penyesalan yang menyesakkan dadanya. Yang patut disalahkan di sini hanya aku nggak becus jadi suamimu. Maafkan aku sayang, cicitnya Arslan sambil memeluk tubuhnya Nayaka. Petugas medis di dalam ambulans sibuk memasang infus, mengecek tekanan darah dan menekan perban agar pendarahan tidak semakin banyak. Arslan, meski seorang dokter bedah yang terbiasa menghadapi situasi darurat, kali ini merasa semua ilmunya lumpuh hanya karena melihat kondisi sang istri. Bukan karena ia tak tahu harus berbuat apa, namun karena yang terbaring di hadapannya bukan pasien biasa melainkan adalah wanita yang ia sangat cintai, yang kini baru disadari sedang membawa janin darah daging mereka dan kehilangan itu membuatnya hampir gila. Sirene ambulans meraung membelah jalan malam. Arslan duduk di kursi depan, kedua tangannya berlumur darah Nayaka. Pandangannya kosong menatap jalan, tapi hatinya berkecamuk seperti badai. Nayaka, kenapa kamu nggak bilang kalau kamu hamil? Gumamnya, suaranya parau. Air matanya terus jatuh, tapi ia tetap menekan kain ke perut istrinya, menjaga setiap detik yang tersisa. Sesampainya di rumah sakit, Arslan menyerahkan Nayaka pada tim medis, tapi langkahnya terhenti di lorong. Napasnya memburu, dan dadanya sesak. Dengan tiba-tiba, tinjunya menghantam tembok beton di sebelahnya. Suara duk yang keras membuat beberapa perawat menoleh kaget. Aku gagal jagain dia. Suaranya pecah, menggemuruh dari dalam dada. Urat di lehernya menegang, matanya merah. Demi Tuhan, siapapun yang bikin Nayaka seperti ini, aku nggak akan tinggal diam. Dia bakal nyesel pernah nyentuh istriku. Tangannya bergetar, bukan hanya karena rasa sakit di buku-buku jarinya, tapi juga karena amarah yang membakar abis hatinya. Malam itu, di bawah lampu lorong rumah sakit yang dingin, Arslan bersumpah ini bukan hanya urusan medis lagi. Ini sudah menjadi urusan hidup dan mati. Di ruang tunggu gawat darurat, Arslan mondar-mandir dengan wajah tegang. Pintu ruang tindakan tertutup rapat, suara langkah dan instruksi dokter terdengar samar dari dalam. Tak lama, pintu lift rumah sakit terbuka. Budina masuk dengan langkah terburu, wajahnya pucat. Arslan,
Anak mama di mana? Ujarnya panik. Arslan menatap mertuanya, berusaha menenangkan. Lagi ditangani, Ma. Tolong doakan, katanya lirih. Aylara datang bersama suaminya, Audra Elzar, seragam dinasnya masih terpakai. Gimana keadaannya? Siapa yang berani nyakitin dia? Seru Audra dengan sorot mata tajam. Belum tahu pasti, tapi ini nggak wajar, bukan hanya kecelakaan biasa, ucap Arslan, menahan emosi. Bu Selma dan Pak Erdem Mahardika tiba beberapa menit kemudian, wajah keduanya penuh cemas. Nak, ini serius. Kenapa bisa sampai begini? Tanya Bu Selma sambil memegang lengan putranya. Dia keguguran, Mama, jawab Arslan pelan, suaranya nyaris pecah. Elvina, adik Arslan, menutup mulutnya, air mata langsung jatuh. Ya Allah, Kak. Katanya terisak. Audra menepuk bahu Arslan. Gue bakal pastikan pelakunya ketemu. Gue udah perintahkan tim buat amankan TKP dan cek semua rekaman CCTV, ujarnya tegas. 1. Polisi sekarang lagi ada di M-Corp, semua akses udah dikunci, imbuhnya lagi. 103. Pak Erdem menghela napas panjang. Kita nggak akan diem. Siapapun yang berbuat ini akan bayar sesuai perbuatannya, itu janjiku kepada kalian, ucapnya penuh tekanan. Sementara itu, di M-Corp, garis polisi membentang di sekitar lift lantai 6. Tim forensik memotret, mengukur, dan memeriksa setiap sudut. Kabel listrik lift yang terkelupas ditemukan di ruang panel. Sepertinya ini sabotase, kata salah satu penyidik kepada Audra lewat panggilan. Audra menatap Arslan yang duduk menunduk di kursi tunggu, genggamannya pada ponsel makin erat. Lo fokus sama Nayaka. Urusan pelaku biar gue yang urus, katanya mantap. Arslan mengangguk lemah, matanya tetap terarah ke pintu ruang tindakan yang belum juga terbuka. Sedangkan di sebuah ruangan remang-remang, jauh dari hiruk-pikuk rumah sakit, seorang pria duduk santai di kursi kulit hitam. Di hadapannya, layar ponsel masih menyala menampilkan pesan singkat yang baru saja masuk. Wajahnya tersenyum miring, lalu tawa terbahak-bahak meledak dari bibirnya. Suaranya bergema di dinding, dingin, tanpa sedikit pun rasa iba. Hahaha. Inilah yang aku mau, ujarnya sambil menegakkan badan. Biar kamu tahu rasanya hidup di neraka, Arslan. Biar kamu lihat istri yang kamu banggakan dan sayangi itu menderita sampai kamu nggak punya lagi alasan untuk tersenyum. 3. La memutar gelas whisky di tangannya, menatap cairan emas itu seolah membayangkan darah dan air mata lawannya. Di sudut bibirnya, senyum licik itu tetap tertempel, tak tergoyahkan. Di luar, hujan mulai turun, membasahi kaca jendela, tapi bagi pria itu malam ini adalah malam kemenangannya yang telah lama ditunggu-tunggunya. 104. Sementara itu, di rumah sakit. Lorong steril itu penuh langkah tergesa. Perawat bolak-balik membawa peralatan, suara monitor medis bersahutan. Budina duduk di bangku besi, wajahnya basah oleh air mata yang ketakutan setelah mengetahui kondisi putri bungsunya. Anak bungsuku. Ya Allah, selamatkan dia, jangan biarkan terjadi sesuatu kepadanya, rintihnya berulang. Jenarinya meremas tas kecil di pangkuannya.
Tak jauh dari situ, Arslan berdiri kaku. Wajahnya pucat, tapi tatapannya tetap tajam. Ada jurang gelap di matanya, seakan separuh nyawanya hilang. "Dokter, izinkan aku masuk melihat istriku," ucapnya datar, tapi nadanya seperti perintah yang tak bisa dibantah. Perawat ragu. "Tapi dok, ini ruang operasi prosedurnya." Buka pintunya, imbu Arslan kali ini lebih rendah tapi penuh tekanan. Orang-orang di sekitar saling pandang. Di rumah sakit elit ini, yang pemiliknya adalah Erdem Mahardika ayah Arslan, perintah seperti itu tidak butuh persetujuan berlapis. Kepala perawat hanya mengangguk. "Baik, dok." Pintu ruang operasi terbuka. Aroma antiseptik menyergap. Di tengah ruangan, Nayaka terbaring pucat, tubuhnya penuh selang dan kabel. Alat bantu napas menutupi wajah cantiknya, tapi Arslan tetap menatapnya tanpa berkedip. "Nay," katanya pelan seakan takut suaranya mengganggu proses yang sedang berlangsung. Tak ada respons, hanya bunyi bip monitor yang teratur, seperti detak waktu yang sedang menguji kesabaran keluarga pasien. "Aku ada di sini menemanimu istriku, aku mohon jangan kemana-mana," imbuhnya sambil mendekat, tangannya menyentuh ujung jari istrinya yang terasa dingin. Mata Arslan tetap datar, tapi jemarinya bergetar. Dan di balik sikap tegasnya, ada ketakutan yang bahkan dia sendiri enggan untuk mengakuinya. Dalam hening ruang operasi yang hanya dipenuhi bunyi mesin, bibir Arslan bergetar meski wajahnya tetap kaku. Tatapannya terus tertuju pada tubuh istrinya yang rapuh di atas meja operasi. "Ya Allah!" Suaranya nyaris tak terdengar, hanya seperti helaan napas. "Aku ini dokter yang selalu bicara tentang angka, prognosis, dan kemungkinan. Tapi malam ini, aku hanya seorang suami yang takut kehilangan separuh jiwanya." Kepalanya tertunduk, genggamannya pada jari Nayaka semakin kuat meski terasa dingin. 105. "Selamatkan dia, Tuhan. Jika ada nyawa yang harus engkau ambil, ambil saja milikku, jangan dia. Biarkan aku menanggung sakit apapun, asal bukan dia yang kau renggut dari hidupku." Matanya tetap menatap monitor, setiap bunyi bip seolah palu yang mengetuk hatinya. "Karena tanpa dia, aku bukan siapa-siapa. Bukan dokter, bukan CEO, bukan apa-apa, hanya tubuh kosong yang kehilangan ruhnya." Beberapa menit kemudian, pintu ruang operasi akhirnya terbuka. Arslan keluar bersama dokter, wajahnya pucat dan sorot matanya kosong. Nafasnya berat, langkahnya seperti dipaksa maju. Di lorong, Bu Selma, Bu Dina, Ailara, dan Elvina langsung berdiri, bergerak cepat mendekat. Wajah mereka dipenuhi kecemasan yang sulit ditutupi. "Arslan, bagaimana dengan putriku Nayaka?" tanya Bu Dina, suaranya bergetar, di wajahnya masih terlihat sisa cairan bening. Arslan diam sejenak, melepas masker kainnya, menghela napas panjang, lalu mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan. Sejenak ia menunduk, mencoba meredam sesuatu yang berkecamuk di dadanya sebelum menjawab pertanyaan dari ibu mertuanya. "Salah satu calon bayi kembar kami tidak sanggup diselamatkan," ujarnya pelan tapi tegas. "Untungnya istriku cepat tertolong. Kalau sampai terlambat sedikit saja mungkin nyawanya nggak akan bisa diselamatkan," jawabnya. Terjadi keheningan, hanya suara hujan yang menetes di luar, mengisi kekosongan di lorong rumah sakit. Arslan mengangkat kepalanya lagi.
Andaikan mereka selamat semua, Nayaka akan mengandung calon bayi kami kembar 3 sekaligus. Usia kandungannya baru jalan 3 bulan. Bu Selma spontan menutup mulutnya, menahan sesak yang tiba-tiba menyeruak. Matanya berkaca-kaca, bahunya bergetar. Ya Allah! Bisiknya Bu Selma mamanya Arslan, sebelum tangannya meraih lengan suaminya untuk mencari pegangan. Aylara melirik suaminya Audra dengan tatapan sendu, lalu meraih tangannya, menggenggam erat seolah ikut memikul beban itu. Kasihan banget Nay. Ucapnya lirih, suaranya nyaris tenggelam oleh isakan tertahan. Audra memeluk tubuh istrinya seolah memberikan kekuatan moral agar Aylara bisa tenang dan sabar. Budina menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Padahal baru tadi siang aku lihat dia tersenyum dan putriku dalam keadaan sehat-sehat saja, katanya sambil menggeleng pelan. 106. Elvina menarik napas dalam-dalam, menahan matanya yang mulai basah. Nayaka itu kuat. Dia pasti bertahan untuk bayi yang masih bersamanya, ujarnya, berusaha memberi semangat, meski suaranya juga ikut bergetar. Arslan menatap mereka satu persatu, rahangnya terlihat mengeras. Dia harus bertahan, ucapnya datar namun penuh tekanan, karena aku tidak akan pernah mengizinkan hal buruk terjadi kepada istri dan calon anak kembar kami. Tak ada yang berani menanggapi. Mereka semua tahu, di balik ketenangan dingin Arslan, ada badai besar yang siap menghantam siapa saja yang menjadi penyebab semua ini. Bu Selma menghela napas panjang, lalu melangkah mendekati putranya. Tangannya yang hangat menyentuh pipi Arslan, memaksa pria itu menatapnya. Arslan. Ucapnya lembut tapi tegas. Mama tahu ini berat. Kehilangan itu nggak pernah mudah, apalagi buat seorang ayah, apalagi buat suami yang begitu mencintai istrinya. Ujarnya Nyonya Selma. Arslan menahan napasnya, matanya sedikit berkilat kesedihan, tapi ia tetap mencoba mempertahankan wajah datarnya di hadapan orang lain. Tapi, nak, lanjut Bu Selma, kamu nggak boleh jatuh. Nayaka butuh kamu, jadi kamu harus kuat. Bayi yang masih di kandungannya butuh ayah yang berdiri tegak, bukan ayah yang tenggelam dalam duka lara. La mengeratkan genggamannya di bahu Arslan. Kamu boleh marah, kamu boleh kecewa, tapi jangan biarkan amarah itu menutup matamu untuk melihat hal terpenting keluarga yang masih ada di sini untukmu. Arslan memejamkan mata sejenak. Jemarinya mengepal. Suara hujan di luar seperti ikut menegaskan kalimat ibunya. Kalau kamu merasa dunia ini nggak adil, ingat kamu putranya Erdem Mahardika. Kamu lahir untuk melindungi, bukan untuk kalah. Dan Mama percaya, kamu bisa melewati ini semua, imbu Bu Selma dengan nada penuh keyakinan. Arslan menunduk sedikit, menyentuh tangan ibunya di pipinya, lalu mengangguk sekali. Aku akan tegar, Ma. Demi Nay dan demi keluarga kita. Bu Selma tersenyum tipis, meski matanya masih berkaca-kaca. Itu baru anak Mama. Arslan meraih jasnya, gerakannya cepat dan tegas. Kenzi, Ardian, kita berangkat sekarang. Suara beratnya memecah keheningan lorong rumah sakit itu, membuat beberapa perawat yang lewat spontan menunduk, seolah hawa dingin ikut merayap bersama langkahnya. Kenzi langsung mengangguk, memberi isyarat pada dua anak buahnya yang sudah standby di ujung koridor. Ardian menutup laptopnya,
memasukkannya ke dalam tas, lalu menyusul dengan wajah tegang. Sebelum benar-benar pergi, Arslan sempat berhenti di depan pintu ruang perawatan Nayaka. Tatapannya melembut. "107. Sesaat, tapi tak menghilangkan bara di matanya. "Tunggu aku istriku, Nayaka. Aku akan pastikan mereka membayar mahal atas apa yang sudah mereka perbuat," cicitnya sambil mengepalkan kepalan tangannya. Bu Selma menatap punggung putranya yang menjauh, lalu memandang suaminya. "Mas. Aku takut amarah Arslan kali ini membuatnya lepas kendali," suaranya tercekat. Tuan Erdem memotong dengan nada mantap, meski sorot matanya ikut menyimpan kekhawatiran. "Arslan itu anak kita, Selma. Darah kita. Dia tahu batasnya, tapi dia juga tahu kapan harus menyeberanginya kalau nyawa orang yang dia cintai terancam," pungkasnya Pak Erdem Mahardika. Bu Selma menarik napas panjang. "Tapi, matanya tadi, Mas. Aku belum pernah lihat setajam itu sejak Arfian." Kalimatnya menggantung, tapi Erdem sudah paham maksudnya. Pria itu menatap lurus ke arah lorong tempat putranya menghilang. Kalau Arslan mengingat Arfian hari ini, itu berarti dia tak akan berhenti sebelum dunia kembali seimbang di matanya. Di luar rumah sakit, hujan makin deras. Arslan berjalan cepat menuju mobil hitam yang sudah menunggu di depan lobi. Kenzi dan 2 orang bodyguard setia membukakan pintu. Arslan masuk ke mobil paling depan. Kenzi duduk di sampingnya, Ardian di kursi belakang sambil terus memantau tablet berisi peta lokasi target. "Lokasi terakhir Edo dan Ahmad terdeteksi di gudang lama dekat pelabuhan," ujar Ardian cepat. "Anak buah kita sudah mengawasi, tapi mereka menunggu perintah dari Tuan Muda," sahutnya Kenzi. Arslan menatap layar GPS itu, sudut bibirnya terangkat tipis senyum yang lebih mirip ancaman. "Jangan tunggu lagi. Malam ini, pelabuhan itu akan menjadi tempat terakhir yang mereka lihat," ucap Arslan. "Langsung ke lokasi mereka," perintahnya singkat. Mobil melaju menembus hujan malam. Di dalam, Arslan diam, matanya tajam menatap jalan, otaknya bekerja cepat. Di genggamannya, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari tim keamanan target ditemukan. Menunggu instruksi. Sudut bibir Arslan terangkat tipis. Bukan senyum, tapi senyuman aneh yang penuh dengan ancaman yang akan segera menjadi nyata. Dan di balik pekatnya malam, amarah Arslan sudah siap meledak membawa badai yang tak akan bisa mereka hentikan. Berselang beberapa menit kemudian, rumah sakit Erdem Medical. Pintu ruang rawat inap terbuka. Seseorang masuk, langkahnya tenang tapi membawa hawa dingin. Semua kepala. 108. Menoleh, saling bertukar pandang. Elvina membeku sejenak. Sorot mata itu sangat ia mengenalnya dan pemiliknya bernama Raihan Al-Ghifari. Ingatan malam di Dubai, dengan alkohol yang mengaburkan logika, muncul begitu saja. Malam panas yang seharusnya terkubur tanpa jejak. Elvina mengangkat dagu, berusaha tenang, menampilkan senyum tipis seperti tak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Raihan pun sempat menatapnya lama, tatapannya tajam, tapi cepat-cepat ia alihkan begitu suara Pak Erdem terdengar. "Nak Raihan, terima kasih sudah datang menjenguk menantu kesayangan kami," ucap Pak Erdem ramah. Lalu beliau menoleh ke arah anak bungsunya yaitu Elvina.
Elvina, ini Raihan Al-Ghifari, anak dari teman papa. Rencananya papa akan menjodohkan kalian. Kalimat itu seperti petir menyambar. Raihan terdiam, alisnya terangkat. Pikirannya langsung melayang pada mamanya yang tiap hari mendesaknya untuk menikah, tapi tak pernah menyebut siapa calon yang dipilih untuk calon istrinya. Jodoh. Gumamnya nyaris tak terdengar. Elvina lebih terkejut lagi. Seluruh darahnya seolah mengalir cepat. Di hadapannya berdiri pria yang bukan hanya pernah menjadi one night stand-nya, tapi juga ayah biologis dari bayi yang dulu ia lahirkan diam-diam dan tinggalkan di panti asuhan di Paris. Rahasia yang ia jaga rapat, bahkan keluarganya pun tak tahu. Tangannya mengepal di balik punggung, wajahnya tetap dibuat tenang. Senang bertemu denganmu, Mas Raihan, ucapnya ringan, seolah tak ada sejarah kelam di antara mereka. Raihan membalasnya dengan senyum tipis, tapi di balik sorot matanya ada sesuatu yang sulit dibaca antara penasaran, curiga dan mungkin ingatan yang mencoba menerobos kembali. 109. Sesampainya di pelabuhan, udara asin bercampur bau solar menyambut kedatangan. Masih terlihat rintik-rintik tetesan sisa air hujan. Edo dan Ahmad sudah di bibir dermaga, tas, koper-koper dan beberapa barang-barang bawaan mereka tergeletak di dekat kaki. Anak istri mereka berdiri tak jauh, wajah tegang tapi berusaha untuk terlihat tenang tak terjadi apapun. Cepat, jangan lama-lama. Kapalnya nggak bisa menunggu, ujar Edo sambil mengangkat koper keburitan kapal kecil yang akan membawa mereka ke kapal besar tujuan Sumatera. Sesekali ia memperhatikan sekitarnya dan terlihat peluh keringat bercucuran membasahi wajahnya. Ahmad mengangguk, tapi pandangannya sempat menoleh ke belakang. Air hujan rintik-rintik jatuh mengenai rambutnya. Entah kenapa, dadanya terasa berat seolah akan ada badai yang menanti mereka. Tanpa suara, sekitar lebih 10 pria berbadan tegap sudah menyebar. Gerak mereka rapi, tanpa ada suara ataupun teriakan atau dorongan kasar yang mereka lakukan. Satu orang menghampiri Edo, menyentuh bahunya seperti teman lama. Dalam hitungan detik, lengannya terkunci. Apa? Edo belum sempat berteriak ketika tiba-tiba kain hitam menutupi wajahnya. Ahmad mencoba mundur, tapi tubuhnya sudah diringkus dua orang. Ark! Teriak seorang perempuan. Istrinya menjerit, tapi salah satu anak buah Arslan menghampiri dengan berbicara cukup pelan, "Tenang, Bu. Mereka nggak akan terluka kalau ikut baik-baik dengan kami tanpa perlawanan." Semua berlangsung cepat. Tidak ada suara keras selain deru mesin kapal yang tetap hidup. Warga sekitar tak menoleh karena mengira itu hanya urusan biasa yang terjadi di pelabuhan. Mobil-mobil SUV itu meninggalkan area pelabuhan dan akhirnya berhenti di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Dari luar, tak ada yang mencurigakan. Cat temboknya kusam, pagar besi berkarat, tanaman liar tumbuh di halaman depan. Begitu pintu besi belakang dibuka, barulah rahasia rumah itu terlihat. Lorong bawah tanah yang cukup panjang dengan dinding baja, kamera di setiap sudut, dan pintu otomatis berlapis kode rahasia yang hanya orang-orang penting yang tahu. Edo dan Ahmad dibawa masuk tanpa diberi kesempatan untuk berbicara dan melawan. Di dalam, ruangan itu seperti dunia lain.
Lantai licin, lampu putih dingin, layar monitor menempel di dinding, menampilkan data dan rekaman CCTV. Aroma antiseptik bercampur bau besi yang cukup menyengat. Arslan berdiri di tengah ruangan, jas hitamnya masih basah oleh hujan. Tatapannya kosong tapi menusuk, seperti 110. Sedang melihat jauh melewati tubuh dua orang yang berdiri di depannya dengan ketakutan yang jelas-jelas sudah mereka rasakan. Kalian pikir bisa kabur dariku? Tanyanya pelan, tapi tekanan suaranya membuat udara di ruangan terasa berat.